wabarakatuh. Insyaallah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah karena atas nikmat yang Allah berikan kita bisa berkumpul secara virtual melalui Zoom ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada ayah bunda sekalian yang sudah hadir pada Zoom malam ini. Sebagaimana yang kita ketahui ayah bunda, bahwa insya Allah akan dilaksanakan daurah di tanggal 18 sampai dengan 28 Desember 2024. Maka dari itu, insya Allah malam hari ini kita akan mengadakan sosialisasi terkait daurah yang kita laksanakan. Baik, adapun pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mr. Akmal, kepada beliau kami persilahkan. Baik, sebelumnya Ayah Bunda, izin kami unmute dulu ya, agar berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Miss Syifa. Sudah memimpin dan memandu Zoom virtual kita pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ibni abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama bermuhajahah, berkumpul. Walaupun melalui virtual seperti ini, semoga ini menjadi awal kita untuk senantiasa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih juga kepada ayah dan bunda sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dalam program Daurah Yazdah yang nanti akan kami laksanakan kemungkinan di bulan Desember seperti itu. Sebelumnya suara saya terdengar tidak ya? Terdengar Terdengar jelas lancar. tidak? Oke, Terdengar. jelas. Baik, terima kasih. Oke, baik, langsung saja. Untuk malam ini kita mulai terkait sosialisasi program Dauro Yazdah, SDIT, SMPIT, SMIT, Prodova 3 dan 5. Next, Miss. Sebelumnya ini ada profil guru-guru tahfidz. Sama seperti tahun lalu. Jadi anak-anak belajar, kita pun selama ini masih tetap belajar sebagaimana mestinya supaya ilmu yang kami sampaikan ke anak-anak menjadi ilmu yang memang mutawatir dari baginda Rasul turun kepada sahabat sehingga kita pun sama-sama mencari sanad hingga ke baginda Nabi supaya ketika mengajarkan ke anak-anak menjadi ladang pahala juga untuk kita semua. Ini koordinator tahfidz kami Muhammad Ghazali Tamim. Nanti beliau akan hadir mungkin di jam 8 lewatan karena beliau sedang ada kegiatan lain. Next, Miss. Nah, ini mah langsung lewat aja, Miss. Nah, ini ada Ustadz Rizky Febriawan. Beliau khusus nanti untuk mengisi materi terkait lagam. Seperti itu. Next, Miss. Ini ada Ustadz Andrian. Beliau pun nanti ikut terlibat selama kegiatan daurah Yazdah. Next, Miss. Sama ada Ustadz Abdullah. Beliau nanti akan mengisi materi terkait fikih ibadah yang memang selama ini perlu sekali untuk anak-anak
dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya seperti wudhu, ibadah-ibadah sunnah maupun wajib yang lainnya seperti itu untuk menunjang daripada kegiatan itu semua. Next, Miss. Ini ada Ustadz Bowo. Lanjut, Miss. Nah, ini ada co-host kita, host kita, maaf, Miss Syifa. Next, Miss. Ada Miss Andini juga selaku guru tahfidz. Lanjut, Miss. Ada Miss Roro. Lanjut. Ada Ustazah Pudo. Oke. Itu seluruh guru tahfidz yang terlibat dalam program daurah nantinya. Sebenarnya ada satu lagi yang memang sudah kami konfirmasi untuk ikut, ternyata beliau belum bisa, yaitu ada Miss Putri dari C5. Kebetulan beliau pada tanggal tersebut sedang berhalangan, jadi tidak terlibat dalam kegiatan daurah Yazda pada tahun ini. Seperti itu. Baik, Kak Ibunda, apa itu daurah Yazda? Sebenarnya tidak jauh dengan kegiatan daurah 2 tahun yang lalu, hanya mungkin ada pembaharuan sedikit untuk membedakan daurah-daurah lainnya, seperti itu. Daurah Yazda itu sebenarnya kami utus tuh atas pertimbangan yang sangat sangat menjelimet nih. Apa ya bahasanya? Awalnya kami koordinasi apakah kegiatan daurah ini akan terus dijalankan atau tidak, seperti itu. Karena kan menimbang juga semakin ke sini semakin ke sana dengan apa ya namanya ya? Kita harus mukim selama 11 hari dengan meninggalkan keluarga, gitu. Nah, itu pertimbangan yang sangat berat bagi kami. Dengan semoga dengan jalan ini kami doakan kami juga semoga bisa menjalankan amanah dengan sebaik mungkin, memberikan yang terbaik untuk anak-anak buat bekal mereka ke depannya nanti. Doro Yazda, sebelum menjadi Doro Yazda, awalnya masukan dari Mr. Irfan tuh gimana kalau Dauro diadakan 12 hari. 12 hari mungkin menurut kami itu waktu yang cukup lama. Akhirnya kita ambil jalan tengahnya, yaitu 11 hari. Nama Yazda ini kami ambil dari bahasa Farsi, bahasa Persia, yaitu yang artinya 11. Seperti itu. Lalu kami kaitkan dengan ayat Quran di surat Yusuf itu yang Baginda Yusuf memimpi 11 bintang. Kami harap dengan bintang-bintang itu menjadi cahaya lah. Sebagaimana diibaratkan untuk anak-anak kita menjadi bintang buat keluarga kita nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya kami ambil angka 11 itu. Seperti itu. Lalu Daur Yazda ini adalah program untuk melatih anak-anak menghafal Al-Quran dan membiasakan hal-hal sebagaimana yang telah Nabi ajarkan dengan tujuan menumbuhkan minat dan rasa cinta terhadap Al-Quran. Jadi memang ketika anak-anak masuk Cordova, menghafal itu memang sudah pasti ada karena menjadi salah satu program unggulan yang ada di Cordova. Namun tidak hanya menghafal, kami harap mampu memahami bahkan sampai kepada mengamalkannya daripada apa yang telah mereka baca, mereka lantunkan. Semoga itu tidak hanya menjadi lantunan biasa saja, namun sudah masuk ke dalam jiwa mereka untuk mereka praktekkan nantinya. Seperti itu. Next, Miss. Oke. Apa saja yang dipelajari saat program Dauro Yazda? Bimbingan fasih baca Al-Quran memang itu sudah menjadi tradisi karena ini Daurah Al-Quran. Lalu belajar lagam-lagam yang nanti akan disampaikan, diajarkan langsung oleh yang memang di bidangnya yaitu Ustadz Rizky. Kemarin sudah belajar lagam bayati, mungkin nanti bisa nahawan dan lain sebagainya. Nanti akan kami masukkan seperti itu. Lalu praktek makhorijul huruf
Itu juga sama nanti akan kami ajarkan sebagaimana mestinya karena memang makhraj pun punya tempatnya masing-masing. Punya sifatnya masing-masing, itu menjadi bekal nanti untuk anak-anak ketika mereka besar, mereka pun sudah punya ilmunya untuk mempraktekkan atau mengajarkan kepada adik-adiknya seperti itu. Lalu ada poin keempat, adab sehari-hari. Tidak hanya menginap saja, namun anak-anak pun kami usahakan untuk menjalankan kesehariannya sebagaimana yang telah Nabi ajarkan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Seperti itu. Karena ini menjadi wasilah kita bersama kelak nanti anak-anak kita pun yang akan membawa kita nantinya. Lalu yang kelima, praktek metode menghafal. Jadi terkadang anak-anak itu cara menghafalnya berbeda-beda. Nah, itu kami ajarkan bagaimana metode menghafal yang menurut mereka bisa mereka terima seperti itu. Ada yang metode kitabah, ada yang baca sendiri, ada yang simai, mendengar, ada yang lauhah, ditalaki seperti itu. Jadi memang kemampuan anak berbeda-beda, namun dengan kita menjelaskan metode menghafal, mungkin mereka bisa menerapkan salah satunya untuk bekal mereka nanti ketika menghafal. Seperti itu. Lalu praktek tajwid dasar itu nanti kita sampaikan, lalu ketika halaqah pun bisa kita murojaah. Jadi, misalkan di waktu Isya, kita ada materi terkait tajwid, tajwid dasar. Itu disampaikan Ba'da Isya, lalu ketika jam-jam halaqah, itu kita sampaikan kembali, kita murojaah kembali tajwid yang sudah diajarkan sebelumnya. Seperti itu. Melalui ketika misalkan setoran satu-satu, si anak kita suruh cari. Coba tadi yang sudah diajarkan, misalkan Izhar Haki, coba cari hukum bacaan Izhar Haki yang mana nak? Seperti itu. Itu salah satu untuk melatih anak-anak, membiasakan anak-anak bahwasanya apa yang telah diajarkan benar-benar melekat. Seperti itu. Lalu kajian lauhah atau fikih ibadah yang tadi saya sampaikan, fikih ibadah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah, karena beliau memiliki sanad yang memang Masya Allah sekali, langsung menyambung kepada sahabat Nabi. Seperti itu. Next, Miss. Oke. Lalu apa yang akan didapatkan dalam program Daurah Yazda? Ilmu, tentu saja pasti, motivasi harian, pasti selalu kami ingatkan, selalu kami motivasi untuk bagaimana teman-teman ini nantinya bisa mengaplikasikan kebiasaan yang baik, keseharian yang sudah, atau perbuatan-perbuatan yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi dengan baik, seperti nanti ada qailullah gitu. Tidur sejenak sebelum waktu zuhur tiba seperti itu. Lalu ya, poin ketiga ada video pembelajaran. Nah, ini program terbaru mungkin nantinya yang akan kami berikan melalui video pembelajaran. Jadi nanti masing-masing guru tahfidz membuat satu video terkait makhraj ataupun tajwid. Nanti akan dikirimkan di grup ayah bunda semuanya ketika sudah masuk program daurah ini. Nanti akan kami berikan video pembelajaran, jadi hampir kurang lebih sekitar belasan makhorijul huruf yang sudah kami siapkan untuk disampaikan kepada ayah bunda nantinya. Lalu poin keempat, PDF makhorijul huruf tahun lalu sudah berjalan. Lalu poin kelima, sertifikat daurah sudah pasti kami berikan nantinya ketika anak-anak sudah selesai dalam kegiatan daurah ini. Terima kasih. Next, Miss. Nah, lalu untuk rundown kegiatan program Daurah Yazda, mungkin saya bacakan saja supaya lebih jelas. Jam 3.30 sampai jam 4 bangun, sholat tahajud. Lalu setelah itu lanjut sholat subuh, zikir. Jam setengah 5 sampai jam 6 itu tahfidz 1.
atau tilawat intensif. Ini yang saya bilang tadi halakoh, yaitu kegiatan tahfidz 1. Ini sesuai kelasnya nanti akan saya jelaskan juga. Jadi ada 3 kelas, ada ziyadah, yaitu menambah hafalan, ada itqon atau murojaah dan tilawat intensif. Itu nanti di jam ini mereka akan kembali ke halakohnya masing-masing dengan gurunya masing-masing, guru pembimbingnya masing-masing. Lalu setelah itu sarapan, bersih diri, istirahat, lalu masuk lagi di jam 8.30, setengah 9 sampai 10.45 itu tahfidz sama seperti tadi kegiatan di jam setengah 5. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana baginda Nabi mengajarkan sunnah Nabi, yaitu qailullah 10.45 sampai jam 12. Itu tidurnya, sunnahnya Nabi, waktu tidurnya Nabi. Lalu masuk sholat zuhur, setelah sholat zuhur makan siang. Nah, lalu setelah makan siang, anak-anak akan masuk ke materi. Ada praktek makharijul huruf. Setelah itu sekitar 1 jam 15 menit untuk materi. Setelah itu istirahat, persiapan sholat asar. Setelah sholat asar, anak-anak kembali ke halakohnya masing-masing. Atau biasanya nanti kami akan adakan olahraga bareng atau games. Jadi tidak satu setiap 11 hari. Dalam waktu 11 hari ini materi terus tidak. Seperti itu. Ini hanya kita ambil sampel beberapa hari saja. Lalu setelah ba'da asar kan tadi tahfidz atau tilawat intensif atau kembali ke halakohnya masing-masing atau nanti bisa juga games atau olahraga yang tadi saya sampaikan. Lalu setelah itu istirahat, bersih-bersih, ngemil-ngemil, boleh persiapan untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, makan malam. Setelah makan malam, sholat isya, persiapan sholat isya, zikir. Lalu masuk ke halakohnya lagi, tahfidz 4. Seperti itu. Sudah jam setengah 9, anak-anak kita istirahatkan. Biasanya kalau sudah tahfidz 4 nih, sudah menjelang malam tuh anak-anak kita belikan cemilan. Ayah bunda, biasanya cemilan apapun itu sih. Nanti kita kan ada tuh sudah ada anggaran terkait cemilan, nanti kita belikan anak-anak seperti itu. Lalu evaluasi, ini evaluasi untuk guru-guru tahfidz, apa yang harus dievaluasi di hari ini supaya di kemudian harinya bisa lebih baik lagi seperti itu. Lalu snack time tadi, waktu luang, lalu jam 10 sudah persiapan tidur. Biasanya kita setengah jam sebelum tidur tuh sudah kita sampaikan ke anak-anak untuk siap-siap bersih-bersih sebelum tidur. Baca doa, biasanya kita murojaah terlebih dahulu sebelum tidur, supaya lebih tenang, supaya lebih nyaman lah ketika istirahat. Seperti itu. Itu saya ambil sampel 1 hari saja, itu ada hari keduanya sampingnya. Hanya bedanya saja ketika materi saja. Materi di siang hari, malam hari pun ada. Kita materi siang, sore bisa sama malam, 3 hari. Sehari 3 hari materi. Seperti itu. Lalu untuk makannya pun sama 3 kali dalam sehari. Seperti itu. Next, Miss. Oke. Ini pilihan kelas. Kelas pertama ada namanya kelas ziyadah. Ziyadah itu dibagi 2. Ada ziyadah mandiri, ada ziyadah talaki. Nah, untuk kriteria ziyadah mandiri, mampu membaca Al-Quran dengan baik. Poin pertama. Poin kedua, mampu menghafal ayat baru yang panjang dalam waktu 15-20 menit. Poin ketiga, lulus tes hafalan dan wawancara. Poin keempat, siap dikarantina selama 11 hari. Seperti itu. Ini untuk kelas ziyadah mandiri. Jadi ziyadah mandiri ini anak-anak menghafal dengan sendiri. Seperti itu. Jadi anak-anak ketika halakoh hanya menyetorkan saja ke kami. Seperti itu. Lalu di kelas ziyadah ini, kelas ziyadah mandiri, untuk tesnya nantinya pun
Seperti itu. Jadi anak-anak harus hafal beberapa ayat yang sudah dijelaskan di poin 2 tuh, mampu menghafal ayat baru yang panjang dalam waktu 15 sampai 20 menit. Jika tidak, nah itu nanti akan menjadi pertimbangan kami untuk bisa meloloskan atau tidaknya anak tersebut. Seperti itu. Lalu kelas ziyadah yang kedua ada kelas ziyadah talaki. Kriterianya belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, masih butuh bimbingan. Poin kedua, mampu menghafal ayat baru yang pendek dalam waktu 15 sampai 20 menit. Poin ketiga, lulus tes, hafalan, dan wawancara. Poin keempat, siap dikarantina selama 11 hari. Jadi untuk kelas ziyadah talaki ini, anak-anak menghafalnya dibantu dengan guru-guru tahfidz nantinya. Seperti itu. Beda kalau untuk ziyadah mandiri, mereka menghafal mandiri. Kalau ziyadah talaki, dibantu menghafalnya oleh guru-guru tahfidz nantinya. Yang akan dibagi kelompoknya seperti itu. Nah, untuk wawancara ini nanti yang wawancara pun si anak. Anak kita wawancarai kenapa dirimu mau mengikuti program daurah ini. Apakah dipaksa sama orang tuanya? Ayo, ayo, ayo. Kamu ikut supaya ayah bunda di rumah enak bisa nyantai. Tidak. Seperti itu. Atau eh, ini hanya untuk, kalau tidak salah tahun lalu, wawancara orang tua pun sama. Tapi by Google Form atau kalau tidak salah ya. Saya lupa-lupa ingat. Seperti itu. Itu untuk kelas ziyadah mandiri dan talaki ya, Ibunda. Bedanya hanya kalau mandiri menghafal sendiri, kalau ziyadah talaki dibantu oleh guru guru tahfidz nantinya yang akan dibagikan sesuai dengan kelasnya tadi. Next, Miss. Ada kelas itqon. Tahun lalu kita sebutnya kelas murojaah. Sekarang kelas itqon, artinya memungkinkan gimana caranya supaya hafalan-hafalan anak-anak ini benar-benar melekat seperti itu. Kriteria itqon sudah memiliki hafalan minimal 1 atau 2 juz. Poin kedua, mampu menyetorkan hafalan 2 sampai 2,5 lembar atau 5 halaman dalam waktu 15 sampai 20 menit. Poin ketiga, lulus tes hafalan dan wawancara. Poin keempat, siap dikarantina selama 11 hari. Seperti itu. Jadi untuk kelas itkon ini hanya anak-anak yang sudah memiliki hafalan 1 juz atau 2 juz. Jadi mereka hanya fokus di murojaah saja, tidak menambah hafalan. Itu untuk kelas itkon. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya hafalan anak-anak yang sudah mereka hafalkan selama ini tetap terjaga. Itu nanti masuknya kelas itkon. Seperti itu. Atau misalkan ada anak yang mau ikut ujian tahfidz tahap 3 nantinya di tahun depan. Mereka ingin murojaah supaya juz 30-nya ini lancar. Nah, itu bisa masuk kelas itkon seperti itu. Next, Miss. Lalu di tahun ini ada program baru yaitu kelas tilawati intensif. Kriteria tilawati intensif ini kelancaran bacaan. Untuk tesnya nanti mungkin baca Al-Quran. Lalu poin kedua minimal sudah di jilid 3. Nah, poin ketiga diperuntukkan untuk kelas 4 sampai dengan SMA. Poin keempat, lulus tes seleksi. Poin 5, siap dikarantina selama 11 hari. Itu kelas tilawat intensif. Jadi, target kami untuk kelas tilawat intensif ini, anak-anak mampu menyelesaikan 1 jilid dalam 11 hari itu. Seperti itu. Next, Miss. Jadi untuk kelas tilawat intensif hanya fokus di tilawati saja ya Bun, sesuai tadi kelas-kelasnya. Berarti kalau kelas ziyadah, anak-anak fokus menambah hafalan, 1/4 sampai setengah juz, kelas ziyadah tadi. Kelas itkon, fokus di murojaah, hafalan-hafalan yang sudah pernah dihafal si anak, supaya hafalannya ini melekat atau mutqin, biasa kita sebut. Lalu yang tadi kelas tilawat intensif, fokus di tilawati. Bagaimana dalam 11 hari ini si anak mampu menyelesaikan 1 jilid, seperti itu. Lalu syarat dan ketentuan kelas Dauro Yazda. Kelas ziyadah mandiri, peserta mampu menghafal minimal 5 ayat dalam durasi 10-20 menit. Tes hafalan juz 1 sampai dengan juz 10. Antara juz 1 sampai dengan juz 10. Jadi kita random nanti. Tuh. Jadi kalau misalkan ayah bunda sudah mau mempersiapkan nih, ayo biar kamu lulus, kamu harus hafalin juz 1 sampai juz 10 boleh, tidak apa-apa. Lalu untuk kelas ziyadah talaki, metode talaki dilakukan dengan penguji membacakan ayat satu persatu
maksimal 5 ayat untuk dihafal oleh peserta. Lalu peserta mengulang kembali ayat-ayat tersebut kepada penguji sesuai kemampuan hafalan. Ini tes hafalan ziyadah talaki ini mulai dari juz 26 sampai juz 28. Nanti kita random si anak seperti misalkan saya baca wat duha, terus wat duha, wat duha, wal laili idza saja, wal laili idza saja. Nah, terus sampai maksimal 5 ayat, mungkin nanti akan dibacakan ayat-ayat yang panjang seperti itu. Nanti sejauh mana anak-anak mampu menghafal apa yang telah disampaikan oleh pengujinya. Seperti itu. Untuk menjadi pertimbangan kami bisa lulus atau tidaknya di kelas ziyadah talaki ini. Seperti itu. Lalu untuk kelas itkon, peserta telah menyelesaikan hafalan minimal 2 juz untuk wasati, 1 juz Al-Quran untuk yang ibtidai. Sebenarnya ini eh, kita jadikan satu untuk kelas itkon. Tahun lalu kan memang ada murojaah wasati, murojaah ibtidai. Kalau murojaah wasati, kalau tahun lalu ini yang sudah 2 juz. Jadi kita fokus di 2 juz. Kalau yang ibtidai biasanya kita di juz 30 saja. Karena targetnya nanti akan ke ujian tahfidz di tahap 3 seperti itu. Namun untuk tahun ini kita jadikan satu kelas itkon, nanti akan dibagikan kelasnya saja. Tidak jauh beda dengan tahun lalu, hanya istilahnya saja itkon dengan murojaah saja yang berbeda. Seperti itu. Tidak sama dengan yang tadi saya jelaskan, peserta telah menyelesaikan hafalan minimal 2 juz untuk wasati, satu juz Al-Quran untuk yang ibtidai. Peserta mampu mengulang hafalan 2,5 halaman dalam waktu 15 menit sampai 20 menit. Fokus utama pada penguatan hafalan murojaah saja. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi anak-anak kelas itkon ini memang untuk menguatkan hafalannya saja, tidak menambah hafalan. Seperti itu. Lalu untuk kelas tilawati intensif, peserta minimal sudah jilid 3 dari kelas 4 sampai dengan SMA, tes membaca Al-Quran. Seperti itu. Next, Miss. Target kami di Dauro Yazda ini untuk kelas ziyadah dapat menghafal seperempat sampai setengah juz, seperempat berarti 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman, seperempat sampai setengah juz selama program Dauro berlangsung. Lalu untuk kelas itkon, untuk memungkinkan hafalan, ini tergantung juz mereka, bisa 1 sampai 2 juz atau 3 juz selama program daurah berlangsung dengan bacaan yang baik. Kami harapkan seperti itu. Lalu poin ketiga, kelas tilawat intensif mampu menyelesaikan 1 jilid selama program daurah berlangsung. Itu target kami selama nanti daurah Yazda berlangsung. Next, Miss. Lalu tujuan daurah. Tujuan daurah ini yang pertama mempercepat hafalan Quran, tentu saja. Poin kedua memperbaiki bacaan dengan tajwid yang tepat. Poin ketiga, membangun karakter Islami. Poin keempat, menciptakan kebiasaan ibadah harian. Poin kelima, mempererat ukhuwah Islamiyah. Karena nanti sosialisasi mereka akan terus ketemu selama 11 hari itu. Poin keenam, membangun kedisiplinan dan manajemen waktu. Tentunya nanti waktu mereka akan diatur, bagaimana mereka bangun untuk tahajud, untuk waktu duhanya, dan lain sebagainya selama 11 hari. Poin ketujuh, mendorong refleksi dan perubahan diri. Jadi mungkin nanti kita adakan untuk muhasabah bagaimana perjuangan baginda Rasul zaman zaman dulu untuk memperjuangkan Islam supaya menyebar luas di Nusantara seperti itu. Poin ke-8, menguatkan rasa cinta dan kedekatan dengan Al-Quran. Itulah tujuan daurah Yazdah. Semoga dengan tujuan ini dapat sama-sama membimbing kita lah untuk bisa memunculkan generasi-generasi Ahlul Quran seperti itu. Next, Miss. Ini salah satu nanti yang akan kami sampaikan terkait makhorijul huruf, bagaimana huruf ain letaknya di mana, punya sifatnya seperti apa, cara melafalkannya, bagaimana.
ini salah satu huruf yang nanti akan kami sampaikan ketika materi makhorijul huruf. Seperti itu. Next, Miss. Nah, untuk ini juga tahun lalu sudah kami berikan kepada anak-anak. Saya lihat memang ada beberapa yang masih menyimpan sampai saat ini terkait latihan makhorijul huruf ini. Seperti itu. Alhamdulillah, semoga dengan materi seperti ini yang kami berikan dapat membantu anak-anak ketika membaca dan mempelajari Al-Quran. Ini terkait makhorijul huruf dan sifatul hurufnya. Nanti ini akan kami ulang-ulang ketika anak-anak berada di halakohnya masing-masing. Seperti itu. Next, Miss. Nah, ini ada form untuk hasil tes seleksi. Jadi kan kalau untuk tahun lalu, ini hasil evaluasi tahun lalu sih, Ayah Bunda. Tahun lalu hanya kami chat personal saja yang lulus. Namun yang tidak kami share via grup. Jadi yang tidak menerima chat secara personal chat itu dinyatakan tidak lulus. Nah, untuk tahun ini bagi yang tes kami berikan form seperti ini, hasil tes seleksi Daurah 2024. Jadi nanti kami tuliskan di situ namanya siapa saja, kelasnya kelas apa. Lalu ketika tes, penguji akan menilai kolom-kolom tersebut. Seperti itu. Bagi yang tidak lulus, nanti kita checklist. Misalkan Ananda tidak lulusnya di bagian mana nih? Misalkan bacaannya belum lancar, kami checklist. Terus misalkan salah urutan ayatnya sering terbolak-balik, kami checklist. Nah, setelah seleksi sudah selesai, itu langsung kami berikan kepada Ananda supaya ketika pulang sekolah itu langsung diberikan kepada ayah atau bundanya. Seperti itu. Lalu untuk kegiatan daurah nantinya jika sudah berjalan akan ada kami buatkan monitoring daurah Yazda seperti yang di sebelah kanan ini kita buatkan monitoring. Jadi ketika selesai daurah ayah bunda bisa melihat capaian anak sudah sampai mana selama daurah. Atau nanti kalau bisa misalkan ayah bunda mau tes ketika sudah pulang sampai rumah tidak apa-apa. Bisa langsung dites apakah benar atau tidak sampai atau tidak target-target tersebut. Seperti itu. Next, Miss. Ini untuk infak daurah Yazda tahun ini sebenarnya tidak jauh beda dengan daurah-daurah sebelumnya. Terutama daurah yang tahun lalu. Tahun lalu sekitar 900 karena ini kita nambah satu hari jadi 11. Tadinya 990 kami genapkan untuk 10 ribunya P3K seperti itu. Untuk lebih rincinya nanti mungkin terkait infak ini akan disampaikan oleh koordinator kami, Ustadz Tamim. Saya hanya ngebahas terkait teknisnya saja. Next, Miss. Nah, ini tata tertib karantina daurah Yazda nantinya, kalau sudah berlangsung. Apa saja kira-kira? Lanjut, Miss. Ini poin-poinnya, setiap peserta harus bersungguh-sungguh untuk mencapai target hafalan. Poin kedua, seluruh fasilitas dan materi hanya diikuti peserta daurah saja. Di luar itu tidak akan kami berikan. Lalu, setiap peserta harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh kegiatan daurah dari awal hingga akhir. Lalu poin berikutnya, waktu kehadiran paling lambat 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Jadi anak-anak harus sudah standby 10 menit sebelum kegiatan itu berlangsung. Poin berikutnya, setiap peserta diharuskan menempati kamar yang telah ditentukan oleh panitia dan tidak diperkenankan untuk berpindah kamar tanpa seizin panitia. Poin berikutnya, setiap peserta diharapkan untuk menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Poin berikutnya, setiap peserta daurah tidak diperkenankan bawa alat komunikasi apapun, entah itu HP dan lain sebagainya. Poin berikutnya, bagian peserta daurah yang menderita penyakit khusus diharapkan membawa obat-obatan sendiri atau obat-obatan pribadi karena panitia hanya menyediakan penanganan pertama saja, obat-obat ringan saja. Poin berikutnya, jika sakit tak kunjung membaik, pembimbing akan menghubungi orang tua dan diperbolehkan untuk berobat. Karena memang di tahun-tahun sebelumnya ada salah satu anak-anak itu yang sakit
Lalu langsung kami hubungi orang tuanya. Memang jika itu untuk dirawat, memungkinkan untuk dirawat, ya kami izinkan seperti itu. Namun gimana program-programnya, Mister? Program tetap berjalan. Kita pun tetap komunikasi dengan wali murid. Kira-kira berapa lama, kalau misalkan sudah membaik, boleh kembali lagi untuk mengikuti kegiatannya. Seperti itu. Lalu makan untuk sahur ini tahun awal ini ketika puasa. Mohon maaf, belum saya revisi. Next, Miss. Nah, jika ayah bunda ingin menitipkan makanan untuk anak-anak, dimohon untuk diberikan nama. Ini poin setelahnya nih. Diharapkan makanan sudah dipisah-pisahkan dan sudah dinamai. Jadi biasanya eh, ayah atau bunda nih ingin memberikan pakaian baru, pakaian bersih. Kan biasanya kan tuker tuh untuk yang kotor dibarter dengan yang bersih. Itu jangan lupa untuk dinamai supaya tidak tertukar dengan teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Lalu poin berikutnya, lokasi makan telah disediakan oleh panitia, maka setiap peserta daurah dilarang makan di ruang istirahat atau kamar tidur. Tetap diusahakan bawa peralatan makannya masing-masing. Lalu poin berikutnya, orang tua peserta daurah hanya diperbolehkan menjenguk sebanyak 2 kali pada waktu selepas Isya dan bertempat di Masjid Cordova. Jika memang tidak memungkinkan di Masjid Cordova, bisa di aula gedung A atau B, seperti itu. Lalu poin berikutnya, untuk video call tidak diperbolehkan, namun dokumentasi kegiatan tetap ada dari pembimbing masing-masing. Seperti itu. Untuk pembimbing ini pun mungkin jadi pertanyaan untuk Kayak Bunda ya. Nanti ngajarnya nggak maksimal dong, Mister. Mungkin seperti itu. Nah, untuk dokumentasi ini pun kami masih melibatkan tim media dari sekolah. Seperti itu, Ayah Bunda. Jadi dokumentasi dari kami, pembimbing masing-masing tetap ada. Namun yang paling inti pun dari dokumentasi sekolah pun tetap ada juga. Seperti itu. Nanti kami libatkan Mister Edi mungkin. Lalu poin berikutnya, jika ingin menitipkan pakaian atau makanan ringan, bisa langsung diserahkan ke Satpam. Nanti Satpam akan menyampaikan kepada kami, bahwasanya ini ada pakaian atau makanan punya si anak ini, seperti itu. Lalu poin berikutnya, semua peserta daurah wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia demi kelancaran kegiatan daurah ini. Lalu setiap peserta daurah yang tidak mematuhi atau bahkan melanggar peraturan daurah akan diberikan peringatan. Dan jika masih tetap melanggar, dengan sangat terpaksa akan dikeluarkan dari kegiatan daurah. Poin berikutnya, tata tertib ini dibuat demi kelancaran daurah, hal-hal lain yang dianggap penting akan diatur kemudian. Seperti itu. Lalu jika misalkan si anak di pertengahan jalan tidak kuat untuk mengikuti daurah, mohon maaf ayah bunda, untuk infak tidak tidak mungkin kami kembalikan karena program daurah sudah berjalan seperti itu. Misalkan di hari kelima si anak tidak betah, ingin pulang, tidak melanjutkan program daurah, tidak apa-apa, kami izinkan untuk kembali ke rumah. Namun mohon maaf untuk biaya infaknya tidak bisa kami kembalikan seperti itu. Next, Miss. Sudah ya? Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait daurah Yazdah ini. Sebelum pertanyaan kami buka, mungkin ada tambahan dari Ustaz Tamim untuk menyampaikan atau menambahkan hal-hal Oke, untuk menambahkan apa yang tadi saya sampaikan. Sebelumnya mungkin saya kembalikan lagi ke Ustazah Syifa. Terima kasih Ayah Bunda atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah baik, terima kasih. Wajazakumullah khair kepada Mr. Akmal yang sudah menjelaskan terkait tata tertib dan hal-hal lain terkait daurah. Dan mungkin selanjutnya ada beberapa tambahan yang akan disampaikan oleh Ustadz Tamim. Pada beliau kami persilahkan.
Baik, terima kasih, Istifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Sebelumnya kami ucapkan, masih khususnya saya pribadi, terima kasih kepada ayah dan bunda mungkin semuanya di sini yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan program daurah. Tentunya sebagian besar mungkin sudah pernah, pastinya masih ada yang sudah mengikuti program daurah-daurah yang sebelumnya. Nah, maka dari itu saya untuk penjelasan tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Akmal, baik tentang nanti pilihan kelasnya yang mana dan lain sebagainya itu sudah dijelaskan. Dan sebelumnya mohon maaf juga baru bisa bergabung karena memang saya tadi ngajar di pesantren Kongsi Baru dan baru sampai kurang lebih 10 menit yang lalu gitu. Baik ayah bunda, ini sebetulnya pengingat untuk saya pribadi, mengingatkan kepada khususnya saya selaku koordinator dan umumnya buat kita semua gitu. Tentu semua pasti berharap sekali gitu, menginginkan anaknya bisa ikut dalam program ini gitu. Dan saya ternyata semakin yakin bahwa akan ada terus orang-orang yang Allah pilih untuk menjaga daripada kalam-kalam Allah. Akan terus ada. Dan itu memang sudah janji Allah, sudah firman Allah gitu. Makanya setiap program tahfidz di tahun ini yaitu program yang kita memberikan penawaran. Tidak ada sistem paksaan. Jadi kami kembalikan kepada ayah bunda semuanya. Maka alhamdulillah dari sekian banyak ayah bunda sudah mau mencoba, dalam arti ingin tahu dulu program daurah itu seperti apa. Nah, sebetulnya hal itu pun sudah luar biasa. Maka ya kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda semuanya yang sudah mempercayakan gitu sepenuhnya program-program yang telah kami berikan. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak sekali pasti kekurangan-kekurangan yang dalam program-program kami. Kami berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan juga ayah bunda sekalian. Maka dari itu ayah bunda, karena ini memang program yang kami tidak menginginkan resiko yang besar, sehingga tentu kami hanya mampu memfasilitasi sesuai dengan kapasitas guru yang ada. Karena kami tahu Al-Quran ini bukan sesuatu yang sembarangan, sehingga kami memilih guru-guru yang memang memiliki sanad, yang memiliki sandaran bahwa mereka punya guru, kemudian guru punya guru, sehingga bacaan mereka pun sampai kepada Rasulullah. Maka dari itu, ayah bunda semuanya, mohon izin, mohon ingatkan, dan mohon maaf, mohon doakan juga untuk saya pribadi. Yang pertama, kalau memang ayah bunda sudah yakin dengan program ini, maka yang pertama diluruskan adalah niat kita semua. Yang mesti kita luruskan niat kita semua. Karena mohon maaf, jika di dalam mengikuti program ini niat kita untuk menambah hafalan, untuk mempercepat hafalan, dan untuk hal lain, naudzubillah mungkin untuk agar dilihat oleh orang tua yang lain bahwasanya anak saya bisa gitu. Maka kita luruskan kembali sama-sama, ketika kita sudah yakin dan dibuka pendaftaran, maka sama-sama, ya Allah, ketika kita mendaftarkan diri, kita niatkan, ya Allah, saya daftar ini memang lillahi ta'ala. Saya mau jadikan ini perantara anak-anak ini bisa senang sama Al-Quran, bisa senang sama ngaji. Maka itu yang pertama. Maka kita sama-sama luruskan kembali niat kita. Karena memang niat itu sesuatu yang sangat sulit untuk kita jaga. Maka mohon kepada ayah dan bunda semuanya, ketika nanti pendaftaran di esok hari sudah dibuka, maka yakinkan kemudian bahwa kita niatkan semua semata-mata karena Allah. Dan mungkin biaya ini dikembalikan kepada ayah bunda semua. Dalam arti, jadi sesuatu kalau memang mereka tahu gitu,
betapa berharganya interaksi sama Al-Quran. Mereka itu tahu betapa berharganya suatu ilmu, itu pasti berani membayarnya dengan apapun. Maka dari itu, sebetulnya rincian-rincian ini ayah bunda itu sudah banyak diketahui di tahun-tahun sebelumnya yang sudah pernah mengikuti gitu. Dan pure sekali itu infak untuk guru-guru tahfidz itu sehari setiap anak hanya dibebankan 30.000. Dan itu sebetulnya sesuatu yang sangat, ya, kembali lagi kepada ayah dan bunda seperti itu. Maka kami tidak ada paksaan sedikit pun terkait dari program ini. Maka itu pertama, mohon kepada ayah bunda semuanya, sama-sama yuk kita luruskan niat kita. Apapun hasilnya nanti, yang penting kita sudah ada keterpautan untuk bagaimana anak-anak kita ikut dalam program yang memang berkaitan dengan Al-Quran. Dan kemudian ayah dan bunda, untuk rincian tadi, sebetulnya bisa mungkin tadi slide-nya sudah terlewat ya. Jadi infak untuk guru itu per anak itu 30.000. Maka kalau dikali 11 hari itu 330. Jadi sehari full itu diajarkan dengan banyak hal. Tidak hanya ya 1-2 huruf, bahkan berhuruf-huruf gitu. Kemudian yang lebih ini lagi yaitu masalah makan. Itu memang kalau yang daurah pertama itu memang 2 kali makan dan harganya masih sama. Maksudnya untuk biaya makan sekali itu 15.000. Berarti kalau 2 kali makan itu 30. Nah, dikarenakan ini di hari bukan bulan puasa, maka 3 kali makan. Sehingga 45.000 dan 5.000-nya untuk teteh yang memang mereka masak setiap hari 3 kali gitu. Dan kemudian ada uang asrama yang tadi satu harinya 5.000 karena memang fasilitas semuanya AC dinyalakan full gitu. Itu tentunya memakan biaya gitu ya. Jadi kita sisihkan juga sedikit untuk yang mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan kepada anak-anak kita nanti ke depannya. Kemudian juga tadi yang sudah disampaikan ada P3K gitu. Dan insya Allah untuk tahun ini pun kami fasilitasi ya seperti tempat untuk gantung pakaian gitu, sehingga tidak bergantung di mana-mana. Untuk biaya mungkin sudah tahu ayah bunda, dan tentunya mohon maaf jika berisik gitu, karena memang ada anak di sebelah. Baik ayah bunda, mungkin itu yang saya tekankan gitu. Bagaimana kita luruskan niat kita, pokoknya karena Allah. Dan saya terus ya intinya semakin yakin setiap hal-hal yang saya bacakan di Al-Quran itu yang saya rasakan semua gitu. Mudah-mudahan ayah bunda pun nanti akan merasakan, terutama anak-anak kita, keturunan kita akan dapat keberkahan dari Al-Quran. Maka dari itu apapun nanti hasilnya ketika ayah bunda sudah daftar, mungkin ada yang sudah 3 kali ternyata masih gagal lagi gitu. Nah tapi keterpautan sama Al-Quran itu sebenarnya sudah luar biasa. Makanya ketika anak sudah ada hatinya itu terpaut sama Al-Quran, sebetulnya bagaimana kita menjaganya dengan lingkungan yang memang di dalamnya ada hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, maka dari itu ayah bunda, mungkin itu saja dari saya khususnya. Saya tetap menekankan bagaimana tadi, agar bagaimana kita sama-sama meluruskan daripada niat kita. Mudah-mudahan semuanya bisa sama-sama bersinergi, siapapun yang diterima dan siapapun yang tidak, dan siapapun yang ingin tetap melanjutkan ataupun yang tidak itu dikembalikan kepada ayah bunda semuanya gitu. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua pada malam ini yang memang sudah meluangkan waktu, ya ini menjadi perantara juga, menjadi saksi juga bahwa sebenarnya kita juga pengen anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat. Mungkin bukan anak kita, mungkin bukan, tapi bisa jadi keturunan kita, keturunan daripada anak-anak kita yang nanti melanjutkan estafet itu. Ya, jadi tetap berazam, tetap berkeinginan kuat. Mudah-mudahan mungkin bukan kita, mungkin bukan anak kita nanti, bisa jadi keturunan dari anak kita, mungkin keturunan dari cucu kita yang bisa daripada menjaga kalam-kalam Allah. Ya, maka dari itu ayah bunda,
mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dari segala hal, eh, khususnya saya pribadi gitu selaku koordinator, dan jika ada masukan apapun boleh sampaikan secara baik-baik. Mohon apapun itu yang berkaitan dengan tahfidz, harapan kami tidak langsung ke kepala sekolah ataupun ke direktur, maka mohon sampaikan ke guru-guru tahfidz, ke saya mungkin selaku koordinator, biar mungkin ada jalan keluar dan lain sebagainya seperti itu. Ya, maka dari itu ayah dan bunda semuanya, tadi memang ya hasil yang indah itu tidak akan didapat dengan langkah yang mudah. Memang semuanya butuh proses. Mungkin 3 kali gagal, yang keempat mungkin bisa berhasil. Mungkin yang keempat gagal, yang kelima bisa berhasil. Nah itulah dia. Maka yang sebetulnya ini apa namanya, sebelum penutup gitu. Jadi hadiah penghafal Quran itu bukan 30 juz sebetulnya. Tapi hadiah sesungguhnya bagi penghafal Quran adalah ketika dia bertambah ayat hafalannya, maka semakin bertambah pula ketaatannya kepada Allah. Maka itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan ketika saya mengajarkan kepada anak-anak, ketika mereka bertambah huruf demi huruf, itu mereka bisa bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah lihat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup sekian dan mohon maaf sudah apa ya, menyita waktu yang banyak. Ya, mungkin cukup dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak. Wa jazakumullah khair kepada Ustaz Tamim atas penyampaiannya. Baik, selanjutnya mungkin Ayah Bunda akan dibuka sesi tanya jawab ya. Jadi barangkali ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan Ayah Bunda. Sudah bisa dibuka suaranya belum Ayah Bunda? Izin bertanya, Miss. Bisa, Miss? Baik. Baik, dari Bunda Eva. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Perkenalkan saya wali murid dari kelas 4 dan kelas 6. Eh, Kebetulan tadi kan Mr. Tami menyampaikan terkait niat kita sebagai orang tua untuk mengikut sertakan anak kita dalam program daurah ini. Insya Allah sih semua orang tua pasti niatnya lillahi ta'ala ya Miss ya. Ingin anak-anak kita itu, suara saya kedengeran nggak ya Miss? Jelas tidak? Jelas Bunda. Jelas ya. Ingin niatnya itu dia juga belajar Al-Quran itu juga lillahi ta'ala gitu. Tapi eh, kebetulan anak saya ini udah 2 kali Miss ikut daurah. Nah, sebelum ada yang sekarang ini mereka itu sudah pernah bilang, Bunda saya mau ikut lagi gitu kan. Terus saya tanya, ikut lagi alasannya apa gitu. Nah ternyata alasan mereka itu gak sama sama orang tua gitu. Mis niatnya itu gak sama sama orang tua. Tuh. Kebanyakan alasan mereka tuh enak, Bunda, aku bisa bobo di sekolah, ketemu teman-teman, main bareng, bla 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 gitu ya, Miss ya. Ah, jadi kayak apa ya? Maksudnya targetnya itu jadi kurang tercapai gitu. Nah, itu solusinya seperti apa gitu. Terus kedua, untuk kuotanya yang sekarang ini berapa orang ya, Miss? Itu. Itu aja, Miss, mungkin. Terima kasih. Baik Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Baik Mr. Akmal atau Ustaz Tamim. Baik, mohon maaf ya
tadi ada sedikit ini. Bagaimana, Miss? Pertanyaan tadi? Yang pertama atau yang kedua? Ketika niat orang tua dan anak itu beda, Ustadz. Jadi kan niat orang tua untuk lillahi ta'ala, tapi ketika ditanyain ke anaknya, anak Bunda Eva ini 2 kali ikut daurah. Ketika ditanya, kenapa mau ikut lagi? Katanya, enak Bunda, bisa tidur di sekolah gitu. Katanya gitu, Ustaz. Jadi ya, antara niat anak dan orang tua tidak sejalan. Terus pertanyaan yang kedua, untuk daurah kali ini apa ada, berapa kuota itu? Baik, baik, baik. Nah, mohon maaf Bunda jika berisik. Ayo, bentar ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bunda yang bertanya tadi. Berkaitan dengan niat, sebetulnya untuk anak-anak yang memang masih dalam tahap proses pembelajaran, khususnya memang anak-anak yang kelas 1, 2, 3, 4, mereka memang belum benar-benar mengerti tentang bagaimana niat itu betul karena Allah gitu. Maka kita selaku orang tua tentunya memberikan pembelajaran atau pemahaman kepada anak yang memang secara dasar mereka bisa memahami sedikit demi sedikit tentang bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan, bagaimana kita niatkan karena Allah. Jujur memang untuk anak-anak yang memang saya akui, saya pribadi juga ketika mengajar anak kelas 1, 2, 3 mengingatkan mereka, mereka kadang bertanya, "Bang gimana ya?" Teman-teman pokoknya segala sesuatu yang teman-teman lakukan itu niatkan karena Allah. Ya, walaupun memang ada hal lain yang teman-teman sebetulnya ada niat yang lain gitu. Tapi setidaknya kita sudah bagaimana mengajarkan kepada mereka, menanamkan kepada mereka dari sejak dini gitu. Karena anak-anak itu memang punya untuk kita sudah mungkin sebagian besar tahu semua ya Bunda. Anak-anak itu punya daya ingat yang luar biasa gitu untuk anak-anak yang memang punya. Makanya saya pernah mendapatkan satu ini dari Ustadz gitu, koordinator daripada Tilawati gitu, Ustadz Hafid. Beliau sampaikan anak kecil itu punya daya ingat yang mereka sampai dewasa itu akan terus dia ingat. Berbeda ketika kita sudah dewasa gitu. Dan makanya bagaimana kalau dari sejak kecil kita sudah tanamkan sedikit-sedikit itu akan menjadi ingatan mereka ketika mereka sudah balik, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar gitu. Sehingga dari sekarang caranya itu sedikit-sedikit kita bagaimana arahkan untuk setiap hal apapun bagaimana diniatkan karena Allah. Mungkin anak-anak memang belum benar-benar tahu gitu, belum benar-benar paham gitu. Tapi sedikit-sedikit dan itu memang betul sekali dan betul-betul yang saya ingat, misalkan mohon maaf baru hari kemarin itu saya udah lupa saya sedang ngapain, tapi ketika kecil waktu saya umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu saya masih ingat saya ngapain aja, guru saya siapa, kemudian saya pernah ini gitu. Nah makanya memang salah satu hal yang baik juga gitu, bagaimana ketika anak itu belum bisa belajar apapun, maka seharusnya mengajarkan itu yang memang, makanya ke depannya gitu ini jadi ke program yang ada di Tilawati gitu dan lain sebagainya. Jadi harapannya itu anak yang memang kosong bagaimana diajarkan dengan guru yang memang sudah mengerti di bidangnya seperti itu. Maka ada intinya Bunda tadi bagaimana sedikit-sedikit memberi pemahaman kepada mereka bagaimana untuk memuaskan segala sesuatunya karena Allah. Walaupun sedikit-sedikit keinginan bisa main bareng temennya, bisa itu di luar daripada itu. Tapi insya Allah dengan seiringnya waktu mereka akan paham ketika mereka sudah dewasa gitu. Karena memang itu masalah niat, itu masalah hati yang memang anak itu belum bagaimana gitu. Tapi kita gitu darah kita ada saja keinginan biar nambah nih hafalannya biar ini gitu. Itu memang bagus juga gitu. Tapi tetap yang pertama intinya yaitu karena Allah Ta'ala seperti itu. Jadi bagaimana memberikan pengajaran sedikit-sedikit terkait masalah ikhlas.
karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, untuk kuota memang kita membatasi, kita benar-benar memberikan yang terbaik gitu. Jadi kita hanya memberikan kuota itu setiap guru paling banyak 6 gitu, paling banyak 6. Tapi kemungkinan 5 ya. Jadi 5 sampai 6, tapi biasanya 5. Jadi kalau guru ada 10 orang, maka kita hanya memberikan kuota 50 sampai 55. Jadi tidak lebih daripada itu. Adapun lebih itu tidak lebih daripada 60, Ayah dan Bunda, seperti itu. Jadi seperti yang tertera di flyer itu. Jadi kurang lebih ada 55 atau 50 sampai 60 paling batas maksimumnya. Jadi tidak lebih, sesuai dengan kuota daripada gurunya. Seperti itu, Bun. Mungkin ada tambahan dari Terima kasih banyak Mister atas penjelasannya. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak kepada eh Ustaz Tamim yang sudah menjawab dan kepada Bunda Eva yang sudah bertanya. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan, Ayah Bunda? Ada yang masih ingin bertanya? Tidak mungkin ya? Baik, mungkin kita cukupkan saja. Atau Ustaz Tamim ada yang ingin tambahkan lagi, Ustaz? cukup mungkin Miss. Paling nanti jika mungkin besok link pendaftaran akan di-share. Itu aja kali. Baik. Ya, cukup. Tidak ada Miss. Terima kasih. Miss, Ya. maaf Miss, Mister, itu untuk pendaftarannya sendiri, gimana ya Miss? Ininya gitu, apa? Caranya gitu maksudnya? Ada lagi, Bun? Teteh. Bunda Faira bertanya, Ustadz, untuk pendaftaran itu bagaimana? Oh, baik, baik, baik. Insya Allah, Bun, nanti kita akan share besok link di Google Form seperti yang tahun lalu. Kemudian nanti di situ diisi ada nama, kemudian kelas, kemudian jumlah hafalan, kemudian jilid, kemudian kelas yang dipilih yang mana, gitu. Kelas tilawatikah, kelas itqonkah, atau kelas ziyadah gitu. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan ya, ziyadah tuh memang menambah hafalan. Itqon itu penguatan buat anak-anak yang memang persiapan 5 juzan, persiapan 10 juzan, atau persiapan buat ujian tahfidz dan lain sebagainya. Jadi kita fasilitasi. Dan juga tilawati intensif gitu. Nah, setelah itu baru ada beberapa 1-2 pertanyaan kepada ayah dan bunda. Mungkin nanti diisi, dan nanti pembagian kelompok tesnya nanti kami yang akan melihat. Jadi si anak ini cocoknya berarti di kelas ziyadah yang talaki. Kalau yang tahun lalu kan bingung tuh, maksudnya anak saya ziyadah talaki apa mandiri, Mister gitu. Nah, kalau sekarang kita akan tahu dengan data yang ayah bunda kirim dan menanyakan kepada guru-guru tahfidz yang lain. Anak ini kira-kira bagusnya mandiri atau apa? Oh, ziyadah talaki, Mister. Oke, karena masih jilid 2 juga. Nah, maka akan diplotkan dengan tes yang ziyadah talaki. Seperti itu, Bun. Jadi nanti mohon diisi saja untuk kelompok grup atau kelompok daripada tes nanti itu kami akan membuat dan kita akan share kembali di grup gitu, sesuai data terakhir nanti pendaftar yang ada. Seperti itu, Bun, kurang lebih ya. Baik, terima kasih Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya ayahnya M. Anwar kelas 10 UAIS. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pihak yang telah memaparkan tentang kegiatan daurah. Kebetulan saya ini kan baru gabung dengan Cordoba ini tahun sekarang ya. Mungkin kalau ayah bunda yang gabungnya dari, maaf, anandanya sekolahnya dari SD SMP, kegiatan ini sudah familiar dan
Kalau saya tadi mendengar, subhanallah, baik sekali ya. Saya sangat mendukung program daurah yang diselenggarakan oleh Cordoba ini. Dan saya rasa hampir semua orang tua berharap bahwa putra-putri kita ini bisa ikut di acara ini. Karena tadi salah satu fungsinya, tujuan diadakannya daurah adalah agar bisa anak kita ini bisa ada kedisiplinan manajemen waktu. Saya jujur aja tadi sangat terharu dan sangat bangga aja bahwa ada program-program yang cukup baik di Cordoba ini. Tapi tadi saya juga bahwa kuota ini dibatasi jumlahnya 60. Saya berharap tadinya bahwa kegiatan ini kenapa nggak dijadikan kegiatan resmi aja tahunan dari pihak Cordoba. Karena apapun hasilnya yang diterima oleh putra-putri kita selama 11 hari itu, bagi saya juga bukan masalah hasil. Dengan ngikutin kegiatan aja, mereka akan terekam dalam pikir mereka bahwa ada satu kegiatan yang sangat positif sekali. Mungkin sekarang tidak terasa, tapi 10-20 tahun yang akan datang, mereka akan merasakan bagaimana manfaatnya dari kegiatan daurah ini. Gini Ustadz, orang yang sekolah di Cordoba ini tidak semuanya mungkin bisa baca Al-Quran. Tapi harapan semua orang, termasuk saya juga, berharap bahwa putra-putri kami ini mampu syukur-syukur kalau bisa hafiz Quran. Terkait kegiatan ini, saya sangat berharap bahwa bila mana ada putra-putri kami yang mungkin juga pembacaan Al-Qurannya belum baik, belum apa, bisa nggak untuk diikut sertakan. Karena kalau saya tujuannya gini, dengan ikut aja saya udah alhamdulillah. Dengan ikut dia ke kegiatan daurah ini aja, insya Allah selama 11 hari pastilah akan ada manfaatnya gitu. Nah, pertanyaan saya, bagi orang yang mungkin secara teknis itu tidak lolos kan, apakah nanti akan tereliminasi, tidak boleh ikut atau seperti apa? Karena kalau kita tanya ke anak ya, pasti banyak anak juga yang tidak ingin ikut lah, kan? Karena saya dengar juga bahwa ini kan tidak paksaan, atas kesadaran. Kalau kita sebagai orang tua berharap sekali anak ini ikut, tapi belum tentu anak itu mau untuk ngikutin kegiatan tersebut. Apalagi kalau anaknya udah kelas-kelas 10, 11 ya, itu kan, udah kegiatannya udah punya dunia lain. Beda dengan anak-anak yang masih kelas, yang SD, sama SMP itu mungkin masih bisa diarahkan oleh orang tuanya. Jadi harapan saya mudah-mudahan ada solusi dari pihak sekolah. Pihak sekolah itu menyampaikan kepada putra-putri kita di Cordoba bahwa ini boleh katakan ya semi wajib lah. Karena biasanya kalau pihak sekolah yang mendorong itu akan jauh lebih didengar dibandingkan dengan orang tuanya. Itu Ustadz. Jadi harapan saya mudah-mudahan putra-putri kami ini bisa ikut. Toh nanti ada seleksi, ya mohon dipertimbangkan. Dan saya juga mohon ada kerjasama dari pihak sekolah agar kegiatan ini ditekankan kepada siswa kita bahwa mereka harus ikut. Sama halnya kayak kegiatan kemarin pramuka ya, itu kan ikut semua, tuh bagus tuh kan. Kalau untuk kegiatan pramuka itu bisa ikut semua, kenapa untuk kegiatan seperti ini enggak? Kalau saya seperti itu. Ustaz, saya terima kasih sekali atas waktunya dan semoga kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Ayah Kaslam atas pertanyaannya. Baik, mungkin yang akan menjawab Mr. Akmal atau Mr. Ustadz Tamim. Mungkin langsung Tamim aja, Miss, biar lebih jelas. Monggo, Ustadz. Baik, mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih kepada Ayah tadi yang Masya Allah luar biasa ya. Memang jujur sekali. Harapan saya tuh pengen sekali semakin banyak, maksudnya orang yang memang benar-benar senang sama Quran. Ada terus di barisan penghafal Quran.
Tapi apalah daya kami gitu. Ya, kami juga banyak keterbatasan, kami banyak kekurangan, sehingga ya inilah yang mudah-mudahan masukan ini bisa menjadi pertimbangan kami ke depannya. Tapi memang untuk saat ini karena memang sudah diputuskan, sudah baik, kita sudah koordinasi dengan direktur, koordinasi dengan jajaran kepala sekolah SD, SMP, dan SMA gitu. Jadi teman-teman yang memang ternyata nanti apa dalam artian bukan gagal sih sebetulnya, tapi memang mungkin belum bisa berkesempatan. Tapi tetap insya Allah, jujur pribadi kalau balik lagi dengan tadi yang ayah sampaikan, sebetulnya kami menginginkan sekali program ini untuk anak-anak yang memang dalam artian butuh bimbingan yang khusus. Tapi tadi yang tadi saya sampaikan, kami khawatir sekali karena kembali lagi gitu, pernah di daurah pertama gitu, sang anak padahal itu hasil seleksi gitu maksudnya, sampai mengatakan percuma gitu, anak saya 10 hari tapi tidak dapat apa-apa gitu. Jadi sehingga kami apa ya, ya ini bukan ya mungkin curhat juga, tapi tidak, kami juga berusaha gitu, berusaha memberikan yang terbaik. Tapi ini akhirnya jadi evaluasi kami, saya bilang hasil tes aja ini sampai seperti ini gitu. Nah makanya sehingga kami berusaha dalam artian ya inilah yang kami bisa gitu. Kami hanya bisa menampung tidak banyak gitu. Tapi kami terus berusaha berikan yang terbaik. Tapi masukan ayah tadi insya Allah akan kami sampaikan ke pihak direktur gitu. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan tentunya pasti dilibatkan lagi lebih banyak gitu. Karena ini yang kami harapkan itu apa ya, sedikit tapi benar-benar berkesan kepada mereka gitu. Setiap guru memegang sedikit, kemudian bagaimana ya tadi. Jadi mohon maaf banget kepada ayah tadi khususnya. Tapi insya Allah tadi masukan ayah semuanya tentunya sudah kami tampung dan nanti kami akan sampaikan. Tapi untuk saat ini mohon maaf sekali tadi ya kami hanya bisa kurang lebih menerima, misalkan pendaftar seperti tahun lalu ada 120, yang kami terima hanya 45 sampai 50 kurang lebih kemarin. Seperti itu. Oke. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini jadi semangat kami gitu ketika ada ayah yang memang bukan hasil yang dikejar gitu, tapi penanaman kepada mereka untuk jangka panjang itu sebetulnya yang masya Allah luar biasa gitu. Prosesnya Ustaz, yang betul, kita ya. yang itu prosesnya tuh. Betul. Masya Allah, makanya saya yakin betul ternyata masih banyak orang tua yang memang betul-betul mereka bukan itu yang mereka cari gitu, bukan itu yang mereka cari, tapi yang mereka cari bagaimana ini untuk jangka panjang mereka. Dan itu memang saya rasakan pengajaran yang maksudnya bapak saya ketika kecil nyuruh, ayo Mim sholat tahajud 2 rakaat, itu ternyata menjadi penanaman sekarang ya, walaupun malu gitu kadang sesekali bolong 2 kali bahkan mungkin lebih, tapi itu ternyata menjadi suatu hal yang pengingat gitu. Pokoknya terima kasih gitu kepada ayah, tapi mohon maaf lagi sekali lagi kepada bunda semuanya gitu, yang mungkin sudah berharap lebih, masih pengen banget anaknya bisa ikut ya. Tadi balik lagi keterbatasan kami sehingga kami tidak bisa, karena jika kita melibatkan yang memang bukan di bidangnya, khawatir kami juga kurang maksimal seperti itu ayah. Jadi banyak hal lain yang kami pikirkan juga. Jadi mohon dimaafkan seperti itu. Tapi insya Allah ini tadi insya Allah itu akan kami sampaikan ke direktur terkait yang tadi yang akan menjadi program yang memang semi wajib oleh sekolah seperti itu. Ya, tidak boleh. Kalau baik, terima kasih kepada Ustadz Tamim dan begitupun kepada Ayah siapa tadi? Ayah Jaslan, Masya Allah. Baik, Ayah Bunda hebat, Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan kembali atas waktunya, di tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan ya untuk Zoom pada malam hari ini. Baik, mungkin selanjutnya yaitu acara penutup. Mari kita tutup
acara atau Zoom pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah. Baik, Ayah Bunda, saya Syifa Nur Aziza selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah, Mr. Miss. Iya, Mister. Dah. Yes. Selamat istirahat.